Fisika kelas 11 dengan saya Lohmadi Widyasuti. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai fluida statis. Apa itu? Fluida statis itu merupakan zat cair dalam keadaan diam. Nah, dalam artian dalam misalkan sebuah bejana atau ember ya, itu berisi air. Nah, itu namanya fluida statis. Jadi zat cair dalam ember itu dalam keadaan diam. Nah, di sini dalam zat cair, kalau kita bicara dengan zat, maka setiap zat itu memiliki massa jenis. Nah, untuk zat cair, apa sih itu massa jenis? Jadi massa jenis itu merupakan ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Nah, maka di sini massa jenis itu dirumuskan, itulah massa dibagi dengan volume. Di mana Rho ini merupakan massa jenis, M itu adalah massa benda, V itu adalah volume. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa misalkan sebuah zat cair itu berada dalam keadaan diam, misalkan berada pada wadah tertentu, jadi cair itu akan memiliki namanya tekanan. Nah, tekanan yang di sini yang dimaksud adalah tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan itu merupakan gaya tekan yang terjadi di bawah air. Jadi, misalkan tidak hanya di dalam ember ya, misalkan dalam bak kamar mandi, ya, dalam botol, zat cair itu berada tidak hanya air, tetapi misalkan oli, minyak, itu merupakan juga zat cair ya di sini. Jadi, hidrostatis, tekanan hidrostatis itu disebabkan oleh fluida tak bergerak atau dalam keadaan yang diam. Nah, jadi di sini fluida tekanan hidrostatis itu dirumuskan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, di sini akan ada nanti namanya tekanan hidrostatis total, di mana pada permukaan fluida yang terkena udara luar bekerja, maka itu akan bekerja tekanan luar yang dinyatakan dengan P. Jadi, jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan, maka besarnya total atau tekanan mutlak pada suatu titik di dalam fluida tersebut itu dirumuskan sebagai ini ya, P total itu sama dengan P0, di mana P0 itu merupakan tekanan udara luar, ya. Jadi tekanan udara luar itu tergantung dari soalnya biasanya itu adalah sebesar 10⁵ Newton per meter, ya, atau 100.000 ya, 100.000 Newton per meter kuadrat ya. Nah, itu untuk tekanan luarnya. Ya. Nah, sedangkan ini Rho GH itu merupakan tekanan hidrostatis. Nah, untuk memahaminya, langsung saja saya berikan satu soal. Nah, di sini seekor ikan berada dalam kedalaman 15 meter. Ya. Jadi, dalam soal ini, ya, dalam soal kedalaman. Jadi, kedalaman sebesar 15 meter. Jadi, kedalaman itu ya kalau dalam tekanan ya, jadi H itu merupakan kedalaman, bukan ketinggian ya, kedalaman yang diukur dari permukaan sampai dasar dari zat cair tersebut. Ya, jadi yang diketahui di sini dalam soal itu adalah, saya tuliskan di sini, H-nya itu adalah 15 meter, ini udah dalam satuan meter, ya. Nanti kalau misalkan dalam sentimeter, ubah dulu ke dalam meter ya. Jika massa jenis air, ya, nah, jadi Rho airnya itu merupakan 1000 kg meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, tekanan luar, jadi P0-nya itu adalah 10⁵
Newton per meter segi ya, ini kurang persegi di sini. Ya. Maka tentukan yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Jadi yang dicari V. Ya, pH ya, saya gini kan. Rho dikali G dikali H. Itu kan tadi rumusnya. Sehingga 1000 kecepatan gravitasinya adalah 10, hanya adalah 15. Ya, kita hitung. Berapa nih? Ya udah 15 di ya, nih nolnya bener ya. Itu 2 3 4. Oke. Atau kita jadikan 1,5 kali 10 pangkat 5 ya. Newton per meter segi. Ya, 1,5. Ya, itu. Itu untuk mencari pH-nya, tekanan hidrostatis. Nah, yang selanjutnya yang dicari adalah tekanan total. Total itu adalah PO ditambahkan Rho kali G kali H. Nah, Rho kali G kali H itu kan sama dengan yang ini ya. Nah, udah kita masukkan. Rho-nya adalah 10 pangkat 5 ditambah 1,5 kali 10 pangkat 5. Ini berapa? Ya. Nah, ini artinya 10 pangkat 5 itu artinya 1 dikali, kan ini 1 dikali 10 pangkat 5. Itu artinya kan, kali 10 pangkat 5. Ingat ya, tinggal kalian tambahkan 1 ditambah 1,5, ya 2,5 dikali 10 pangkat 5. Ya, kalau ingat ya, penjumlahan pangkatnya itu tetap tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Beda dengan perkalian, ya. Jangan nanti salah kaprah ya. Nah, itu gimana? Bisa ya. Jadi yang perlu kalian lihat ini. Ingat rumusnya, habis itu kalian perhatikan yang diketahui itu. Ingat satuannya, itu kuncinya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika zat cair itu berada dalam sebuah pipa? Ya, misalkan dalam pipa U. Nah, seperti ini. Misalkan ini ya, ini ya. Oke. Ini merupakan air. Misalkan inilah air. Sedangkan ini adalah ya, sampai di sini ini adalah minyak. Kita tahu ya, air sama minyak itu merupakan sama-sama zat cair, tetapi memiliki massa jenis yang berbeda. Ya, sehingga ketika dua buah zat cair atau lebih dicampurkan, maka yang memiliki massa jenis yang berbeda, maka itu kedua zat cair itu tidak akan bisa menyatu. Ya, nah untuk kita mengetahui berapa sih massa jenis dari kedua benda ini. Kalau air kan udah biasa ya, 1000 kg per meter kubik. Meter kubik ya. Oke. Nah, kita untuk minyak kita bisa cari. Nah, caranya nih. Tahu di titik A. Nih ya. Di sini titik A dan titik B. Ya. Pada saat di titik A dan titik B ini, ya, ini H-nya, ini HB-nya. Ya. Bahwa pada saat di sini itu kan masih dalam sama-sama air ya. Jadi kalau sama-sama air, tekanan hidrostatis di A itu akan sama besar dengan tekanan hidrostatis di B. Ya, di mana tekanan hidrostatis di A itu adalah Rho A dikali G dikali HA. Ya. Kan ini Rho kali G kali H. Nah, ini berarti ini yang B. G itu apa? Gravitasi. Jadi nggak ada gravitasi di A, gravitasi di B. Karena di sini sama, dalam ledakan yang sama, dan berada pada ketinggian yang sama ya. Jadi memiliki gaya gravitasi yang sama, tempatnya sama, dia itu di bumi gitu misalkan. Berarti gaya gravitasinya itu akan sama. Ini kita bisa sederhanakan. Sehingga Rho A kali HA itu sama dengan Rho B dikali HB. Nah, ini persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari Rho
A atau row B, massa jenis minyak, massa jenis air, atau ketinggian kolom minyaknya ini berapa, atau ketinggian kolom airnya berapa, itu. Nah, di sini tidak hanya air dan minyak, bisa dengan diganti ya, misalkan air dengan oli, ini kan misalkan minyak goreng digunakan, atau enggak oli, atau misalkan raksa, gitu misalkan, itu akan berbeda. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian menggunakan persamaan yang ini, ya. Dimana ini? Ya, hanya ya, PA itu tekanan di penampang A, penampang B, ini ya, massa jenis fluida di A, di B, HA itu udah tinggi, fluida di A, sedangkan HB itu udah tinggi ya. Saya salah buat ya, tinggi. Oke, di B. Nah, itu. Nah, untuk memahaminya, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, kan pipa U di sini berisi air, raksa, dan cairan minyak ya. Jadi ketinggian minyak H2-nya itu adalah, berarti ini yang kuning minyak, yang merah itu raksa, itu ya. Ketinggiannya itu adalah 27,2 cm. Massa jenis minyak adalah 0, cm ya, 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis Hg, jadi Hg itu adalah raksa, yang di sini masuk Hg ini adalah raksa ya. Raksanya adalah 13,6 gram per cm kubik. Jadi tentukan ketinggian air raksa. Nah, jadi kita bisa menggunakan langsung aja. Ini H1, H2, berarti kita juga menggunakan H1, H2 di sini. Jadi langsung aja, rho 1 kali G dikali H1 sama dengan rho 2 kali G dikali H2. Oh ya, langsung bisa kan coret ya. Saya buat lagi. 1 itu apa? Raksa. Ya. Ini raksa. Sedangkan 2 itu adalah minyak. Jangan sampai kebalik, nanti kamu memasukkan angkanya ya. Minyak berapa massa jenisnya? 0,8. Hanya ya 27,2. Ini ya, perhatikan ini sudah dalam sentimeter, ini udah dalam sentimeter, tidak usah lagi diubah ke dalam meter ya. Kalau kamu ubah hanya itu dalam meter, berarti yang ini harus kamu ubah dalam kilogram per meter kubik gitu. Oke? Ya. Massa jenis raksanya adalah 13,6 dikali H2. Yang dicari H2-nya ya. Jadi ya langsung aja. H2 sama dengan berapa itu? Kita kalikan 0,8 dikalikan dengan 27,2. Itu adalah 21,76 dibagi 13,6 ya. Dibagi 13,6. Ya, jadi tingginya adalah 1,6 cm. Dalam sentimeter ya di sini. Itu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Ini hukum Pascal itu merupakan, jadi Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup, jadi dalam ruang tertutup ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi itu bunyi dari hukum Pascal. Nah, jadi contohnya itu adalah penerapannya seperti apa? Kamu tahu nggak dongkrak hidrolik? Ya biasanya ada di bengkel itu ya. Misalkan itu kan ada dongkrak hidrolik di bengkel tuh pasti memiliki dongkrak hidrolik. Misalkan di sini taruh sebuah mobil. Jadi ada gaya alat untuk mengangkat mobil itu. Kalau misalkan sebuah montir mobil itu membenerin di bagian bawahnya, itu pasti akan diangkat mobilnya kan. Nah ini itu menggunakan dongkrak hidrolik. Nah jadi di sini bahwa bunyinya adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup, ini ruangnya tertutup, itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi ya,
tekanan dari F1 ini akan sama besar dengan di ruas penampang 2-nya. Jadi tekanan di P1 di sini ini akan sama besar dengan di P2. Ya, sehingga P1 itu sama dengan P2. Ya. Itu ya. Nah, ini ya. Nah, terus saya udah nulis di sini. Oke. Oke. Jadi P1 itu sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi ingat, A ini apa? A ini adalah luas penampang. Jadi kalau di luas penampang, kalau tidak diketahui luas penampangnya, tapi diketahui jari-jarinya, jadi kamu bisa menggunakan persamaan itu. Ya. Atau kalian bisa menggunakan persamaan yang ini. Ini kalau diketahui jari-jarinya, sedangkan yang ini kalian gunakan jika diketahui diameternya. Ya. Itu akan sama kalian gunakan. Ya, di mana nih ya. F1 itu adalah gaya tekan di penampang 1, F2 gaya tekan di penampang 2. Kalau misalkan di dalam soal sudah diketahui seperti ini A1, ini A2, kalian tinggal masukkan saja. Tetapi kalau misalkan belum diketahui dalam soal itu, ya, dalam soal itu belum diketahui, jadi kalian bebas menentukan. Kalau misalkan dari tidak ada gambarnya gitu, misalkan kalian bebas menentukan yang mana F1 dan mana F2, asalkan nanti tidak kebalik gitu ya. Oke, ya kita langsung ke contoh soal saja. Nah, seperti ini. Ya, ini. Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jajari pada pipa kecil, nah, pipa kecil yang dimaksud yang mana? Yang ini ya. Oh, kalau di gambar ini udah ada ini. Berarti ini A1-nya yang diketahui ya. Oke, kita langsung aja buat. Yang diketahui itu adalah jari-jari pipa kecil, berarti R1. Ini udah diisi di dalam gambar. R1-nya adalah 2 cm. Jari-jari pipa besar, R2-nya berarti 18 cm. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada gambarnya, cuma ada kalimat seperti ini aja, kalian bebas menentukan mau ini R1, ini mau R2, boleh. Asalkan nanti yang di sini, nih, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg yang berada di pipa besar. Berarti yang ini berada di pipa besar, berarti dia ada di di P2 ya. Oke. Nah, jadi di sini yang diketahui masanya di M2 itu adalah massa bebannya 81 kg. Nah, sedangkan kita dalam rumusnya kan ini F1 karena diketahui R, maka R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, kan gitu. Nah, di sini kan F, maka kita cari dulu dari rumus ini. F sama dengan massa kali gravitasi. Berarti 81 dikali 10. 810 Newton ya. Jadi itu, jangan nanti 81-nya dimasukkan ya. Jadi yang ditanya di sini adalah yang dicari adalah F1-nya. Ya, yang dihitung adalah F1-nya. Gaya. Tuh, kalau nggak diketahui dia gambar. Jadi kalian harus bisa membaca apa yang dimaksud dalam soal tersebut, ya. Jadi kita langsung masukkan F1 per R1-nya R2 kuadrat sama dengan F2-nya 80 per R2-nya 18 kuadrat. Itu ya. Langsung aja, atau bisa diginiin F1 sama dengan 81 ini per 18 kuadrat dikalikan dengan 2 kuadrat, kan gitu bisa. Ya, bisa ya. Atau hitung biasa bisa sih. Ya. Jadi F1 sama dengan 80 dikali saya ginikan aja 1/9 kuadrat. Bisa ini
Ini kan sama-sama kuadrat, ini sama-sama kuadrat. Ini duanya saya coret 1, jadi 1. Ini saya coret 1, jadi 9, tapi masih kuadrat. Ya, bisa ya. Jadi, biar gampang, saya ngitungnya, kalau nggak pakai kalkulator itu misalkan ya, 9 kuadrat berapa? 9 kuadrat itu kan 81. 1 kuadrat 1 ya. Maaf. Saya salah nih. 1 ya. Oke, ini coret. Jadinya 10 Newton. Ini kan 10 ya. Itu ya. Jadi F1-nya adalah 10 Newton. Jadi itu. Jadi dari rumus ini dinyatakan bahwa ya semakin besar ya luas penampang karena berbanding terbalik dia di sini. Ya, jadi kan tekanan itu akan gaya tekan itu akan besar apabila gaya yang bekerja, berat beban yang bekerja itu semakin besar ketimbang dengan luas penampangnya. Jadi penampangnya semakin kecil, maka gaya tekannya akan semakin besar. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu mengenai materi kita tentang fluida statis ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini tentang fluida statisnya. Kita lanjut pada video selanjutnya ya. Jadi anak-anak jangan lupa nanti kalau misalkan mengalami kesulitan dalam belajar silakan bertanya di dalam di GC atau di grup WA kita ya. Oke, sampai di sini. Sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.